etika dan resiko kecerdasan artifisial atau sering disebut AI. AI adalah teknologi yang membuat mesin bisa berpikir dan bertindak mirip dengan manusia. Dengan AI, kita bisa membuat teks, gambar, musik, bahkan video baru. Keren bukan? Beberapa contoh dari KA generatif atau AI yang mungkin sering kamu gunakan diantaranya adalah ChatGPT dan Gemini. Coba perhatikan gambar berikut ini. KA generatif seperti Gemini bisa membuat karya baru hanya dari sebuah prompt, yaitu kalimat perintah yang kita tulis. Hasilnya, AI bisa menghasilkan gambar action figure yang wajahnya mirip dengan ibu, lengkap dengan kotak mainan yang terlihat nyata. Di sini kita bisa melihat betapa canggihnya AI. Hanya dengan kata-kata, foto biasa bisa berubah jadi karya yang kreatif. Contoh lainnya, AI juga bisa merubah foto selfie biasa menjadi foto dengan gaya profesional, seperti terlihat pada gambar. Keren bukan? Tapi dari sinilah pentingnya etika. Kita tidak boleh mengaku bahwa hasil itu sepenuhnya karya kita sendiri. Kita juga tidak boleh memakainya untuk menipu orang lain. Sebagai contoh, jika kamu menggunakan AI untuk mencari ide tulisan, itu boleh. Tapi, jika kamu mengerjakan PR kamu keseluruhan menggunakan AI tanpa belajar, itu tidak adil untuk dirimu sendiri. AI juga harus digunakan secara transparan dan adil. Transparan artinya, kita tahu bagaimana AI bekerja dan dari mana datanya berasal. Adil artinya, AI tidak boleh merugikan kelompok tertentu. Sebagai contoh, jika AI digunakan di sekolah, jangan sampai hanya membantu sebagian siswa saja, tapi semua harus bisa merasakan manfaatnya. Apabila kita sudah paham tentang transparansi dan keadilan, muncul lagi pertanyaan baru. Siapa sebenarnya pemilik karya yang dibuat AI? Nah, inilah yang masuk ke pembahasan tentang hak cipta dan kepemilikan. Misalnya saja, AI membuat lagu atau gambar, apakah itu menjadi milik AI? Sampai sekarang, hukum di banyak negara belum jelas, karena biasanya hak cipta hanya diberikan kepada manusia dan bukan kepada mesin. Selain itu, AI dilatih dengan mengambil data dari berbagai sumber. Jika datanya berasal dari karya orang lain yang punya hak cipta, itu bisa menjadi masalah hukum. Jadi, kita harus berhati-hati. Sekarang, mari kita bahas resiko dari AI atau KA generatif. Beberapa resikonya diantara lain hoax, bias, dan privasi data. Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari hoax atau berita palsu. AI bisa membuat teks, gambar, atau video yang terlihat nyata, padahal palsu. Misalnya, ada foto tokoh terkenal sedang melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Kalau kita percaya begitu saja, kita bisa tertipu. Makanya, kita harus selalu kritis saat melihat informasi dari internet. Resiko kedua adalah bias atau ketidakadilan. Jika AI hanya belajar dari data tertentu, hasilnya bisa tidak adil. Contoh, sebuah sistem pengenalan wajah yang dilatih dengan foto orang berkulit putih bisa saja kurang akurat saat mengenali orang dengan kulit yang berwarna gelap. Ini bisa menjadi kesalahan yang merugikan. Jadi, AI harus dilatih dengan data yang beragam supaya lebih adil. Resiko yang ketiga adalah masalah privasi data. AI sering mengumpulkan banyak data dari media sosial, HP, atau internet. Data ini bisa membantu, misalnya untuk memberikan rekomendasi lagu atau film. Tapi, data juga bisa disalahgunakan, misalnya untuk melacak aktivitas kita tanpa izin, mencuri data pribadi, atau dipakai oleh orang jahat. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati saat membagikan data di internet. Jadi anak-anak, AI memang alat yang sangat canggih dan bermanfaat. Tetapi, kita harus selalu ingat,
AI itu alat bantu, bukan pengganti otak kita. Apabila AI salah digunakan, AI bisa menipu dan membahayakan orang lain. Yuk kita gunakan AI dengan bijak, adil, dan bertanggung jawab.